Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan anak hebat SD Islamiyah Magetan. Kali ini kita akan tampilkan, kita perkenalkan salah satu anak hebat dari siswa SD Islamiyah, yaitu Aldo. Silakan Aldo. Assalamualaikum Aldo. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Baik-baik saja. Masih liburan ya? Oke. Alhamdulillah. Kegiatan selama liburan apa Mas? Mana tahu membuat wayang. Membuat wayang? Oke. Oh iya. Oke. Iya nih, menarik sekali ya Mas Aldo ya bahwa sekarang ini kan anak-anak banyak yang mempunyai bakat. Bukan seperti bakatnya Mas Aldo gitu ya, yaitu membuat wayang. Ya, membuat wayang. Kira-kira Mas Aldo tahu kapan punya bakat untuk membuat wayang? Membuat wayang itu. Ya, mengenal wayang yang pertama kali. Mengenal wayang. Ya, suka dengan wayang. Sejak kecil. Sejak kecil. Usia berapa kira-kira Mas? 3 tahunan. 3 tahun. Siapa yang memperkenalkan wayang pertama kali? Saya Bagong. Bagong ya. Oke. Baik. Setelah itu Mas Aldo membuat wayang ya? Bisa membuat wayang ya? Dari apa saja Mas? Pertama itu dulu itu kertas. Terus ketuplek. Talang karpet. Iya, talang karpet. Iya, terus kulit kambing tawa itu. Kulit kambing. Terus yang terakhir ini kulit sapi. Mulai kelas berapa Mas Aldo membuat wayang? Kelas 4-an. Kelas 4? Iya. Kelas 4. Berapa wayang yang sudah dibuat? Dulu. Kalau sampai sekarang berapa? Kalau ini itu 3. Ya. Wayang apa saja yang sudah dibuat? Itu dulu itu Kresna. Punta Dewa. Terus Gatot Kaca, terus Semar, Anoman. Selain membuat wayang, Mas Aldo bisa nggak memainkan wayangnya? Saged. Bisa. Ya, terus wayang apa ya? Scan apa ya Mas ya namanya? Cerita apa yang pernah dimainkan Mas Aldo? Kalau cerita itu mohon maaf kalau yang bapaknya namanya Karno, mohon maaf ya. Iya. Itu ada lakon namanya Karno Tanding. Iya. Karno Tanding. Iya. Bisa memainkan ya. Bisa memainkan. Baik. Ini kan banyak sekali ya Mas ya toko-toko wayang itu ya. Berapa yang dikenal? Banyak sekali ya. Kira-kira berapa Mas? 100? Lebih. Coba deh sebutkan toko wayang itu apa saja? Siapa saja? Dari keluarga Pandawa. Silakan. Kalau yang paling terus Baladewa. Terus Pandawa, Punakawan. Itu. Ya kemudian dari Kurawa ya. Kurawa itu rajanya Duryudana. Terus Senopati Patih Sangkuni. Iya. Oh ya, Bu In pernah mendengar bahwa Mas Aldo itu juga pernah membuat wayang kemudian dijual ya Mas ya? Terus berapa itu menjualnya? Harganya berapa? Dulu itu yang kertas 20 ribuan. Murah ya? Ya, kertas itu. Terus kulit itu jual itu 30 ribu. Iya. Itu yang kecil. Kalau yang besar 50. 50. Yang mengajari membuat wayang siapa Mas? Itu lihat YouTube, Bu. Lihat YouTube? Iya. Bisa ya, jadi tutorialnya dari YouTube gitu? Iya. Terus dulu itu lihat YouTube kok gampang bikin akhirnya. Dulu itu bikin tata itu dari paku. Oh iya.
Terus apa namanya, nggak bingung kalau misalnya sebuah toko gitu, saya ini toko apa Mas? Itu Bambang Wisanggeni. Wisanggeni. Oh ya. Misalnya kan gini, Bu ini juga pernah melihat wayang-wayang ya dengan muka yang beda-beda nih ya. Iya. Ada yang merah, ada yang hitam gitu ya. Mengapa Mas? Kok diwarnai hitam merah? Kalau merah itu misalnya Bolodewo. Nah, Bolodewo itu kalau merah terus badannya merah itu ditandakan marah. oh marah, Iya. dia karakternya pemarah gitu ya. Iya. Jadi kalau mengecat wayang itu nggak sembarangan. Oh gitu. Jadi kalau Hanomannya putih semua seperti itu ya. Ya kalau marah itu ada yang Duto. Duto itu mana itu tadi besar. Terus wajahnya apa merah. Merah, wajahnya merah itu berarti marah ya. Oke. Dia sedang marah. Oke. Baik. Nah ini Bu Iin kan tahu juga bahwa ada wayang kulit ini yang jenisnya dari Solo dan Jogja ya Mas ya. Oke. Ah benar ya. Mas Aldo suka yang mana? Jogja Jogja. dan Solo. Dua-duanya suka sih. Oh, dua-duanya suka ya. Iya. Keistimewaannya masing-masing apa? Misalnya perbedaannya. Perbedaannya itu banyak sih. Apa? Satu saja. Enggak, misalnya itu apa ya? Kayak Coba. Contoh kalau di sini. Ini Jogja apa Solo? Coba. ini Jogja. Yang dipegang Bu ini juga Jogja. Oh, Jogja. Ini Jogja itu juga Jogja Iya, ya. Yang Jogja. Solo nggak ada nih. Yang Solo di belakang. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Jadi ini Jogja, ini Solo ya. Baik. Nah, sekarang nih Mas Aldo, Bu In mau tanya nih ya. Tadi kan yang mulai memperkenalkan wayang ini Mbah Kakungnya. Iya, Mbah Kung. Mbah Kakung juga suka wayang ya. Oke. Oke. Baik, bisa kita hadirkan nih Mbah Kakungnya. Enggak, kamu di sini aja. Ya, ini Baik, nih dengan Pak siapa Pak? Pak Suraji. Pak Suraji, Mbah Kakungnya Mas Aldo Iya, nih. benar. Iya, Mas. Sejak kapan Bapak mengetahui bakatnya Mas Aldo, Pak? Mas Aldo itu bakatnya sejak kecil, sekitar umur 3 tahun itu sudah mengenal wayang, juga suka. Terus saya lihat suka banget, terus akhirnya saya belikan di tempat hiburan wayang kulit dari yang bahannya dari kertas. Terus jadi anaknya suka ya Pak ya. Suka banget. Terus kan Aldo ini kan juga membuat ya Pak, membuat wayang kulit dan tidak semua anak bisa Pak. Ya, menggambar di atas kertas, kemudian apalagi tadi karpet. Ya, Iya, benar. karpet. Nah, itu kan sulit ya. Apalagi dia juga harus wayang ini kan harus detail banget ya. Detail warnanya itu nggak sembarangan ya, katanya Mas Aldo tadi nggak sembarangan memberikan warna pada sebuah tokoh wayang ini. Bapak mengajarkan itu semuanya pada Mas Aldo, Pak. Benar, Bu. Itu mulai dari awal dan akhir itu mungkin yang menonton saya, mulai dari mengenalkan juga pembuatan tokoh-tokoh wayang yang baik. Terutama dulu itu pembuatnya itu dari kertas karton. Sebelumnya menjadi sosok wayang itu dilukis dulu. Setelah dilukis baru pemahatan atau ditata. Setelah bentuk fisik wayang itu baru ada pengecatan atau
pewarnaan sesuai dengan karakter wayang yang Iya. yang Iya. diinginkan. Iya, alhamdulillah. Jadi sejak kelas 4 ya Pak, tadi Mas Aldo bilang mulai menggambar, Iya, membuat kelas wayang, empat, kelas benar. 4. Iya, kelas 4 ya. Dan sudah menjual hasil karyanya nih, ya, sudah menghasilkan. Baik, ini sekarang ke Mas Aldo lagi nih. Ya, ini kan Mas Aldo kelas 6 ya? Nggih, Nah, nanti insya Allah melanjutkan kemana Mas? ke SMP. SMP. Nggih. Nah, mengapa tidak melanjutkan ke sekolah yang sekolah menengah pertama yang khusus untuk kesenian Mas, misalnya di Solo atau di Jogja? Karena ada faktor. Ya, apa faktornya? Satu itu karena jauh dari keluarga. Ya. Terus biayanya itu mahal. Oh, mahal Mas? Mahal. Oh ya, tahu mahal dari mana nih? Lihat Google. Oh, lihat Google ya, biayanya mahal ya, jadi masih mikir-mikir ya. Nggih. Baik, semoga dengan adanya podcast nanti ada yang tertarik ya Mas ya. Nggih. Tertarik untuk melihat bakatnya Mas Aldo, kemudian memberikan beasiswa untuk sekolah Nggih. di Amin. sana. Baik, Bapak tadi mengenalkan wayang kepada Mas Aldo sejak usia 3 tahun ya Pak. Iya, iya benar. Boleh bercerita Pak perjalanan Mas Aldo sampai dengan anak ini bisa membuat wayang ya, membuat wayang yang saya yakin itu bagus gitu. Saya yakin bagus. Tidak semua anak bisa membuat wayang seperti itu. Dan akhirnya bisa juga mengenal tokoh wayang, kemudian mempergelarkan wayang ini walaupun secara sederhana. Monggo. Ya pertama kali dulu semenjak umur 3 tahun itu perjalanannya terutama itu melihat wayang di VCD. Oh, iya. Nah, setelah sering melihat wayang VCD itu timbul perasaan suka terus saya ajak nonton wayang, akhirnya minta wayang untuk dibelikan, dibawa pulang. Terus sejak itu akhirnya dia itu suka, tiap kali minta dan akhirnya setelah banyak wayang di rumah langsung saya perkenalkan satu persatu, ini namanya ini. Setelah itu belajar sendiri di di Google maupun di YouTube. Nah itu langsung melihat pertunjukan wayang, belajarnya mulai itu. Akhirnya dia cenderungnya cita-citanya ingin menjadi dalang, juga ingin memproduksi wayang. Terus akhirnya sedikit demi sedikit saya perkenalkan tokoh wayang, juga cara membuatnya, dan akhirnya terwujud meskipun secara manual. Pertama bahannya dulu di waktu masih kecil, umur 4 tahun mulai membuat, itu dari bahannya itu dari karton. Dan karton itu sesuai dengan rencana, indah dan bagus menurut saya, karena seusia anak 4 tahun itu di kalangan masyarakat itu jarang sekali. Iya. Jarang sekali banget. Terus akhirnya usahanya itu sedikit bagus, saya carikan adalah karton yang lebih tebal. Akhirnya ya juga bagus sekali usaha hasilnya. Terus mencoba bahannya dari karpet talang itu. Nah, itu kan lebih murah. Iya. Lebih murah. Tapi hasilnya kurang efektif karena apa? Terlalu lemas. Nah, setelah itu mengarah ke kulit kambing. Ternyata hasilnya menurut saya cukup lumayan, karena istilahnya itu sesuai anak seperti itu tuh jarang banget. Ya, terus akhirnya sering cerita di sekolahan, para teman-temannya. Akhirnya teman-temannya tahu hasilnya. Akhirnya temannya juga suruh membuatkan tokoh wayang ini, judulnya Werkudara. Akhirnya dibuatkan. Nah, karena bahannya dari kulit langsung bagus, nah, itu juga dibeli sekitar 50 sampai 75.000. Terus tidak itu sampai usia sekarang kelas 6 itu dia tuh sudah mengenal semua tokoh wayang, itu hampir 75 sampai 80% itu hafal karakter wayang, namanya juga yang lainnya. Terus di lain itu juga bisa
memainkan wayang, istilahnya tundalang, meskipun masih dalam keadaan seperti manual karena belum pernah diberi pelajaran tentang dunia wayang karena belajarnya dari YouTube, jadi masih manual. Itulah perjalanannya Aldo Saputra yang gigih saat ini membuat wayang dengan terampil, jarang dimiliki seusia anak beliau. Baik, terima kasih. Tadi berarti keahliannya Mas Aldo ini secara otodidak ya, tidak ada yang melatih ya Pak ya, secara ini apa, secara pendidikan wayang itu belum ada. Nah, sekarang saya kembali ke Mas Aldo ini. Tadi disampaikan oleh Mbak Kakungnya, kira-kira dalang yang menjadi favoritnya, idolanya siapa? Ki Anom Suroto. Ki Anom Suroto. Ki Anom Suroto. Okay. Nah, dari mana itu? Dalang dari mana? Dari Solo kalau nggak salah. Dari Solo ya. Nah, pernah melihat pergelarannya Ki Anom? Tahu. Di mana? Di alun-alun. Di alun-alun. Sama Mbah juga? Dulu sama ibu. Oh, sama ibu. Malam-malam gitu ya? Ya. Sampai jam berapa? Mau sampai setengah 10-an. Oh, soalnya kan ini ya waktu ulang tahun Magetan ya? Iya. Nah, baik. Kembali ke Bapak nih, Mbak Kakungnya. No, kira-kira melihat bakatnya Mas Aldo, Pak, apa enggak sayang ketika dia nanti sekolahnya di sekolah umum, takutnya nanti enggak berkembang gitu bakatnya. Kira-kira gimana, Pak? Ya, gini. Ada rencana mungkin? Ya, sebenarnya itu ada rencana untuk mencarikan sekolah bakat di bidang kesenian, terutama di bidang pagelaran wayang. Iya. Karena mungkin dari Magetan ini, di lingkup Magetan ini kayaknya itu saya lihat tuh belum ada di Magetan. Harus keluar dari kota Magetan. Nah, terus berhubung keluar dari kota Magetan itu minimal sedikit jauh dari keluarga. Terus yang kedua, dari faktor biaya pun juga mengikuti, karena hal semacam itu belum dibentuk secara langsung. Mungkin ini tahap pemikiran, tahap perenungan untuk ke depan. Baik. Harapan Bapak kepada Mas Aldo ini apa? Berkaitan dengan kemampuan bisa membuat wayang dan dalang ini, Pak. Harapan dari keluarga itu seharusnya terutama harus bisa menguasai, bila mana dari pihak lain untuk istilahnya itu menyumbang apapun, memberikan beasiswa seperti itu ya, membentuk apapun jenisnya bisa terima. Tapi kalau keadaan posisi masih seperti ini, alangkah baiknya sementara ini biar produksi wayang saja, biar nanti bisa dipasarkan, tidak lepas dari belajar untuk mendatang ke depan. Terutama harapan saya dari keluarga itu, bila mana dari pihak manapun yang memberi solusi maupun beasiswa dari pihak sekolahan, itu yang saya harapkan. Terima kasih. Baik, semoga harapan Bapak ini nanti bisa terwujud dan dilihat, didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan ya Pak ya. Semoga nanti cita-cita Mas Aldo untuk menjadi dalang tercapai ya Mas Aldo ya. Demikian wawancara kita dan mengenal siswa SD Islama yang punya bakat luar biasa. Semoga kita doakan semuanya harapan Mas Aldo dan keluarga supaya Mas Aldo bisa mengembangkan bakatnya terwujud. Demikian dari SD Islamia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.